Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Zomare, di video ke-15, Tuhan Tidak Pernah Iseng. Di video ini, saya akan menceritakan kisah perjalanan cinta saya yang pertama kalinya bersama sang pujaan hati yang sama sekali tidak pernah saya kira sebelumnya. Ya, ternyata selama ini cinta saya bukan hanya sekedar hayalan. Kerinduan yang dulu sering mengganggu tidur malam saya terjawab sudah. Kecemburuan yang sering menyiksa batin dan pernah mengoyak hati saya berkeping-keping, kali ini berbalas bahagia yang tiada duanya. Cinta yang dulu saya kira hanya bertepuk sebelah tangan, ternyata salah. Kali ini, cinta saya bak gayung bersambut dan menjadi awal cinta terlarang yang saya tidak bisa menolaknya. Sedikit mengulas cerita di video sebelumnya, di mana saya berjanji kepada hati saya sendiri untuk tak lagi membuka hati bagi boy, dan saya lakukan hal itu. Saya berjuang keras mengalahkan rasa cinta ini untuk kebahagiaan hati saya sendiri, karena saya yakin saya tak mungkin terus hidup dalam bayang-bayang boy yang jelas-jelas tidak mencintai saya. Setelah kejadian di rumah saya, saat boy dan teman-temannya menjenguk dan saya mengusir mereka pulang, saya mengalami penyesalan. Tapi di balik penyesalan itu, jadi menghadirkan tekad kuat agar cinta saya tak lagi untuk dia yang lebih memilih wanita. Saya sadari, boy sepantasnya mencintai wanita, bukan saya. Setelah hampir 4 hari saya tidak masuk sekolah saat itu, saya memutuskan untuk kembali masuk keesokan harinya setelah boy dan teman-temannya menjenguk saya. Dan janji dalam hati saya untuk membuang bayang-bayang boy selamanya, saya lakukan. Saya berusaha kuat menghindari boy saat itu. Ketika saya masuk kelas, ternyata saya lihat boy sudah duduk di bangku, yang seperti biasa tiap hari kami tempati. Sepertinya memang dia sengaja menunggu kedatangan saya. Hal itu terlihat jelas dari raut muka saat saya sudah masuk pintu kelas. Dia seperti terkejut dan melihat ke arah saya sambil tersenyum. Aduh, Gusti, senyum itu. Senyum yang selalu membuat saya luluh. Tidak, jangan Rey, jangan tergoda. Bisik diri ini teringat akan janji hati. Dan saat itu saya mencoba menghindari, yang kebetulan di bagian bangku lain ada yang kosong. Mungkin karena si pemilik bangku tidak masuk sekolah. Saya langsung duduk di sana dan menyimpan tas saya di atas bangku. Dan langsung menyiapkan buku-buku pelajaran yang akan dipelajari beberapa saat lagi. Boy seperti kaget dan memasang muka heran. Kenapa saya tidak duduk sama dia? Mungkin begitu pikirnya. Tapi dia tidak melakukan apapun. Hanya terlihat melirik saya yang berusaha untuk cuek. Dan guru pengajar pelajaran pertama pun datang. Jadi, boy tidak sempat untuk menghampiri saya saat itu. Ketika waktu istirahat pelajaran, boy berusaha lagi mendekati saya. Dia bangun dari tempat duduknya ketika saya sempat melirik dengan juru mata saya. Dan saya langsung keluar. Saya lebih memilih pergi ke perpustakaan
untuk menghindari Boy secara diam-diam. Pikir saya, kalau saya pergi ke warung sekolah atau ke lapangan basket, dia akan leluasa menghampiri saya. Kalau ke perpustakaan, dia sepertinya agak segan, karena di sana dilarang berisik atau ngobrol. Benar saja, dia tidak datang. Karena mungkin dia tidak tahu saya pergi ke perpustakaan. Pokoknya hari itu saya berusaha untuk tidak dekat atau ngobrol dengan Boy, mengingat kembali janji hati saya untuk menyudahi segala kesakitan hati saya lagi. Sampai saatnya kembali, bel masuk pelajaran berikutnya berbunyi, saya bergegas masuk ke kelas lagi. Tapi dengan cara saya menunggu guru pengajar pelajaran berikutnya, agar Boy tak punya kesempatan menghampiri saya ketika saya masuk kelas. Dan ketika guru itu datang, saya mengikutinya. Saya langsung masuk ke tempat duduk saya dan menyiapkan buku, tanpa sedikit pun melihat Boy, yang saya kira sudah pasti ada di bangkunya. Entah dia kesal atau merasa aneh dihindari saya, dia pun membuat tulisan dalam kertas dan disimpan di bawah buku saya yang ada di atas bangku. Saat guru pengajar menulis di papan tulis, saya baca tulisan Boy yang begitu apik dengan tulisan tangannya yang sangat rapi. Ya, selain memang dia pintar, Boy terkenal memiliki keahlian menulis tangan yang sangat bagus dibanding saya sendiri juga teman laki-laki lain. Begini bunyi tulisan Boy untuk saya. Jang maneh rey, poe ieu urang asa kapoekan di jauhan maneh. Pelajaran sakola asa teu arasup, kusabab teu diuk bareng jeung maneh. Kunaon rey? Aya naon sabenerna? Nah urang aya salah ka maneh. Nah maneh bet ambek jiga kitu ka urang. Lamun urang meunang ngira-ngira, nah maneh bet ngambek kitu ka urang. Maneh jigana ngarasa timurunya. Maneh bogohkan ka urang rey. Maneh naksirkan ka urang. Soklah, tong sieun, tinggal ngaku were. Urang geus nyahoda mun maneh naksir ka urang ti baheula keneh. Hayulah, tong nyieun urang jadi serba salah kieu. Urang butuh babaturan jiga maneh. Tong ngajauhan urang lah. Jelaskeun, ngarah puguh sagalana. Boy. Tulisan itu diakhiri dengan namanya di sudut kanan bawah kertas. Saya sempat kaget membaca tulisan surat dari Boy. Dan jujur, saya merasa sedikit ada rasa bahagia juga dalam hati ketika Boy sampai dengan niat banget nulis surat itu untuk saya. Walaupun pada kenyataannya saya justru semakin takut ketika sudah tahu isi surat yang Boy tuliskan. Boy sepertinya sudah mengetahui segala perasaan tentang saya sama dia. Ya, saya takut dia akan membenci saya karena dia tahu keadaan perasaan saya. Buru-buru saya tutup lembaran kertas itu dan saya masukkan ke dalam tas. Tak sedikit pun saya melirik Boy, yang sepertinya dia melihat saya ketika saya sedang membaca suratnya. Saya tidak berniat membalasnya sedikit pun. Dan yang perlu diketahui, hati saya masih mengingkari setiap kata-kata Boy dalam surat itu. Walaupun semua yang dia katakan dan dia tanyakan adalah kebenaran yang tidak bisa saya sangkal. Saya tahu dan saya yakin Boy begitu berharap saya segera membalas surat dari dia. Dan dia mendapatkan jawaban dari apa yang dia tulis di suratnya. Tapi saya hanya diam, tidak mau menoleh sedikit pun ke arah Boy
hingga pelajaran hari itu usai. Saya terus berusaha cuek dan tidak menggubris Boy. Bahkan sampai saat waktu pulang sekolah tiba, saya berusaha untuk tidak memberikan waktu dan kesempatan sama Boy menghampiri saya. Saya buru-buru membereskan buku pelajaran dan saya langsung pergi keluar kelas sebelum semua murid akhirnya berhamburan juga. Sepertinya Boy berusaha untuk mengejar saya, tapi saya cepat berlalu dengan gesit. Tapi apa boleh buat, ketika saya sampai di gerbang sekolah, Boy sudah ada di sana berdiri dengan menenteng tasnya dan di sampingnya motor dia sudah siap dikendarai. Ketika saya melihat hal itu, saya berusaha berpikir, bagaimana caranya agar saya tidak dicegat dia. Ya, kebetulan saat itu ada satu guru yang lagi berjalan keluar sekolah, berbarengan dengan rombongan anak-anak sekolah lainnya. Saya punya inisiatif untuk berjalan bareng guru itu. Sambil tetap berjalan, saya ajak ngobrol guru itu. Padahal itu ide saya agar Boy segan untuk mencegat saya kalau saya pulangnya bareng guru. Dan siasat saya pun berhasil. Boy hanya diam melongo melihat saya berjalan melewati dia. Dan ketika saya sudah bisa melalui cegatan Boy, saya langsung sedikit mempercepat langkah kaki, sambil pamitan pada guru untuk duluan, dan guru pun mengiyakan. Saya langsung mencegat angkot yang saat itu sudah terparkir di depan jalan, yang tidak seperti biasanya saya lakukan. Padahal, tiap hari saya pergi dan pulang sekolah selalu berjalan kaki. Uang jajan saya saat itu diberi orang tua hanya 250 perak atau bahkan 150 perak. Bisa saya tabungkan sedikit setelah sisa jajan saya. Saat itu naik angkot hanya 50 perak, sudah sampai depan rumah saya. Saya pikir hari itu jika saya pulang jalan kaki, Boy pasti dengan mudahnya menyusul saya dengan motornya, dan penghindaran saya pun akan sia-sia. Setelah duduk di angkutan umum, bareng dengan anak-anak kelas lainnya, saya termangu sambil memangku tas berisi buku di pangkuan saya. Dalam hati ada rasa yang cukup bahagia, tapi pun juga sedih. Mengapa saya harus tega melakukan itu? Namun ada rasa kasihan juga sama Boy yang terlihat kebingungan melihat saya seperti itu. Tapi saya bahagia saat itu. Saya bisa membuktikan pada diri saya sendiri akan janji untuk berhenti dari segala hal tentang Boy. Ketika angkot pun akhirnya berjalan, saya lirik sedikit Boy dari kejauhan yang mulai naik motor, dan saya lihat dia ngobrol dulu dengan gengnya seperti biasa. Dalam hati saya bergumam, sudahlah, biarkan dia dengan dunianya. Biarkan Boy bersama teman-temannya tanpa harus ada saya. Dan biarkan saya dengan dunia saya sendiri. Walaupun berat, harus menjauhi orang yang selama ini begitu baik dan bahkan sangat baik menerima saya apa adanya. Boy dan teman-temannya harus saya jauhi dan harus saya singkirkan. Saya tidak ingin tersakiti lagi. Itulah kalimat dalam hati saya saat itu. Di dalam angkot itu, lamunan saya melambung tinggi entah kemana. Terlintas kebahagiaan ketika saya bisa bergabung bersama Boy dan gengnya. Banyak sukacita, kegembiraan, tawa dan canda yang saya dapatkan bersama mereka. Boy yang selalu jadi tumpuan geng, sangat loyal
dan sangat royal. Dia tak segan mentraktir saya dan teman-teman untuk jajan di warung sekolah. Dan ketika ada masalah, dia selalu paling depan maju untuk menyelesaikan. Bahkan, dia memang bisa jadi pemimpin yang baik dan sangat bertanggung jawab. Terbayang satu kejadian ketika saat Boy dan teman-temannya dipanggil guru bimbingan konseling, atau lebih terkenal guru BK, oleh karena pernah memarahi salah satu murid yang mengolok-olok saya. Mungkin saya sedikit ceritakan ceritanya di sini. Saat itu, Boy dan teman-temannya sedang main basket pas istirahat sekolah, dan saya sendirian di warung sekolah untuk membeli minuman. Saya diolok-olok oleh salah satu teman laki-laki dengan kata-kata banci dan kalimat-kalimat yang menyakitkan lainnya. Saya pun tidak melawannya. Saya hanya diam saja. Tak sedikit pun saya berniat melaporkan hal itu sama Boy. Seakan saya sudah kebal. Saya cuek saja dikata-katai begitu. Namun ternyata ada siswa lain yang tahu kalau saya diolok-olok, dan dia melaporkannya sama Iwan. Kalau saya tadi diedek yang baru kelas 1 di sekolah itu. Ya, dia adik kelas saya. Pantasan saja dia berani mengolok-olok saya. Dia tidak tahu saya di backing Boy dan teman-temannya. Angkuhnya hati saya ini. Dan dilabraklah si siswa baru itu oleh Boy dan teman-temannya. Dia diancam agar tidak mengganggu saya. Padahal saya sudah berusaha mencegahnya. Sudahlah Boy, biarkan saja. Tapi Boy dan teman-temannya tetap tidak terima. Terjadilah pelaporan sama guru BK oleh siswa baru tadi karena dia dilabrak oleh Boy. Betapa banyak kenangan indah yang membahagiakan yang saya lewati bersama mereka. Namun saya harus lepaskan itu semua demi perasaan hati ini. Tidak ada jalan lain lagi yang bisa saya lakukan untuk hal ini, selain saya sendiri yang harus mundur. Karena walaupun kebahagiaan, keseruan, dan kedamaian yang saya rasakan selama bersama Boy dan teman-temannya, ada hati yang rusak, ada pikiran yang hancur, dan ada jiwa yang tidak pernah tenang pada kenyataannya. Oleh karena saya mencintai Boy terlalu dalam. Jalan satu-satunya, saya yang harus pergi demi kebaikan semuanya. Begitulah lamunan saya kali itu ketika duduk di bangku angkot. Maaf Boy, maaf. Aku harus berhenti mencintaimu. Aku tak sanggup jika harus merindukanmu setiap saat. Sedangkan kamu tidak pernah tahu sama apa yang saya rasakan. Tidak ada jalan lain selain saya harus menjauhi kamu. Itulah sebaik tulisan dalam diari saya yang saya tulis kala itu. Ketika saya sedang asik dengan segala lamunan, tanpa saya duga ada suara deru motor yang tak asing saya dengar. Dengan kepulan asap putih, motor tersebut tepat berada di samping kiri angkutan yang sedang saya tumpangi. Ya, itu Boy yang sengaja mengejar angkot yang saya tumpangi, dan dengan menarik-narik gas motor dengan sengaja sehingga meraung-raung suara motor itu tak karuan. Semua yang ada di angkot mengernyitkan wajah, seakan heran, atau kuping mereka terganggu oleh suara raungan motor Boy. Hati saya mulai dangdingdung.
Ada apa gerangan? Apa yang akan terjadi? Saya mulai dilanda khawatir ketika saya lihat dari balik kaca angkot. Wajah Boy seperti memendam rasa marah yang begitu hebat. Saat itu, benar-benar saya yang tadinya lega dan bahagia bisa menghindari Boy berubah menjadi kalut. Saya takut Boy melakukan hal yang tidak-tidak. Namun saya berusaha untuk tetap tenang. Saya hanya melirik Boy yang kini tepat berada di samping kanan angkot bersisian dengan sopir angkot. Dan tanpa saya duga, kejadian yang saya takutkan pun terjadi. Apakah yang akan dilakukan Boy? Kejadian apa yang saya takutkan dan itu benar-benar terjadi? Simak kelanjutannya di video berikutnya. Karena saya tidak mau terlalu panjang durasinya. Tunggu dan nantikan ya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Tuhan Tidak Pernah Iseng. Terima kasih.